Nah, kita di sini belajar tentang makronya aja, yaitu karbohidrat, protein, dan lemak. Kalau ada mikronya itu ada lagi, mikronya itu kayak vitamin, terus enzim, koenzim, kofaktor, itu tuh nggak dibahas di pelajaran SMA, masih dikit dibahas detailnya. Lebih banyak ke unsur makronya kayak karbohidrat, protein, dan lemak. Nah, oke, kita lanjut ke yang pertama, yaitu karbohidrat. Nah, pengertian karbohidrat merupakan bahan hayati terbanyak di alam. Nah, karbohidrat ini dibentuk dari satuan-satuan gula atau yang disebut dengan sakarida. Nah, karbohidrat dibentuk melalui reaksi pelepasan molekul air atau hidrolisis dan membentuk rangkaian polimer. Nah, karena dia unsur makro, ya pasti dia punya rangkaian polimer gitu. Rumus umumnya yaitu CnH2ON. Nah, ingetin sekali lagi karena kita belajarnya sesuai aspek biologi, jadi kita nanti kesananya nggak belajar tentang reaksinya, nggak belajar tentang struktur-strukturnya, paling cuma kayak teori-teorinya aja. Nah, lanjut ke klasifikasi karbohidrat itu sendiri. Yang pertama ada karbohidrat sederhana, itu contohnya monosakarida, yang artinya mono berarti dia hanya satu unit sakarida. Lalu ada karbohidrat kompleks, ada disakarida, oligosakarida, dan polisakarida. Nah, disakarida itu 2 sakarida, oligosakarida itu terdiri dari 3 sampai 10 sakarida, dan terakhir polisakarida dia lebih dari 10 sakarida gitu. Nah, apa sih ini yang nyatuin mereka sakarida-sakarida ini hingga membentuk karbohidrat? Nah, ada nih yang namanya ikatan glikosidik. Nah, ikatan glikosidik yang menyatukan antara monosakarida lain atau sakarida lain hingga membentuk disakarida, oligosakarida, dan polisakarida. Oke, kita lanjut ke yang karbohidrat sederhana, yaitu monosakarida. Nah, ini tadi nih, terdiri dari kelompok polihidroksialdehid atau kita sebut dengan aldosa. Nah, contohnya ini yaitu glukosa. Nah, lalu polihidroksiketon atau ketosa ini fruktosa. Nah, tadi beda ini apa nih, aldosa dan ketosa itu dibedainnya di struktur gugusnya. Kalau di gugus aldehid di polihidroksialdehida dia mempunyai gugus aldehid. Nah, contohnya apa? Glukosa. Habis itu polihidroksiketon atau ketosa dia punya gugus keton, contohnya fruktosa. Nah, di gambarnya ada ini nih, ada D dan ada D. Nah, artinya itu apa Kak? Itu nanti ya dipelajarin. Di slide selanjutnya nanti bakal ada. Nah, di itu monosakarida juga dapat dikelompokkan sesuai jumlah karbon. Nah, jumlah karbon yang pertama ada triosa, dia jumlah karbon sebanyak 3. Yang terkenal itu gliseraldehid. Nah, di situ ada tetrosa yang jumlah karbon C-nya berjumlah 4, namanya treosa. Ada pentosa berjumlah karbon 5, namanya ribosa. Dan ini yang heksosa, ini ada glukosa. Nah, pasti ada nih pertanyaannya nih. Lalu kalau fruktosa itu masuk kemana Kak? Ke pentosa atau heksosa? Nah, sebenarnya fruktosa itu dia bisa masuk kedua ini nih. Bisa pentosa atau heksosa kalau si fruktosa ini. Kenapa? Itu nanti dijelasin di slide selanjutnya. Nah, cukup yang kalian cukup apalin ini nih, yang monosakarida terkenalnya, yaitu ada glukosa, ada fruktosa, dan ada galaktosa. Nah, ini nanti monosakarida yang terkenal ini, dia bakal ngebentuk yang namanya disakarida. Tidak. Nah, dia bakal ngebentuk disakarida. Pokoknya kalian harus hafal ini nih, glukosa, fruktosa, dan galaktosa. Oke, sampai sini monosakarida udah paham belum? Coba chat aja kalau paham. Oke, mungkin udah paham kali ya. Kita lanjut ke good. Kita lanjut ke monosakarida udah, kita lanjut. Oh, ternyata ada ini nih, konfigurasi monosakarida. Nah, yang tadi. Jadi, di sakarida ini ada nih nama penamaannya. Sekilas aja nih ya. Nah, jadi ada yang sesuai oleh karakteristik D dan L, maksudnya tuh apa? Nah, kita lihat. Di sini bacaannya bahasa Inggris. Nah, maksudnya D itu artinya kalau D dia gugus OH-nya di sebelah kanan. Sebelah kanan. Sedangkan L dia OH-nya di sebelah kiri. Di sebelah kiri. Nah, kita lihat gambarnya aja nih. Nih,
D-gliseraldehid. Nah, ini yang tadi C-nya 3. 1, 2, 3. C-nya 3, OH-nya di sebelah kanan. Berarti dia D. D-gliseraldehid. Nah, ini L. Dia OH-nya di sebelah kiri. Nah, lanjut. Di gambar yang ini nih, dua ini galaktosa. Dia C-nya 6. Si galaktosa sama glukosa dia C-nya 6. Nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, karena dia di kanan gugus OH-nya berarti ini di sebelah kanan paling bawah. Tambahannya di sebelah kanan paling bawah. Paling bawah. Jadi dilihat dulu nih paling bawahnya. Paling bawah nih OH tadi di gliseraldehid, OH yang paling bawah di sebelah kanan berarti D. Nah, galaktosa juga gitu. OH yang paling bawah ada di sebelah kanan, berarti dia namanya D depannya. Nah, terus ini nih yang L. OH-nya paling bawah di sebelah kiri, makanya namanya L-galaktosa. Nah, itu sesuai penamaan sesuai karakteristik D dan L. Nah, lanjut ada nih sesuai oleh piranosa dan furanosa. Nah, ini maksudnya apa, Kak? Ini maksudnya penamaan sesuai seginya, bentuk seginya. Jadi ada yang segi 6 dan ada yang segi 5. Bentuknya, bentuk struktur molekulnya gitu. Jadi kayak ada yang segi 6, kalian tahu lah ya segi 6 gimana, sama segi 5 itu gimana. Nah, glukosa dia karena dia bentuknya hanya bisa segi 6, berarti kalau awalnya dia namanya D glukosa, dia bakal sama namanya D glukopiranosa gitu. Nah, ini nih si glukosa dia hanya bisa segi 6. Berarti dia C-nya hanya C6, dia berbentuknya hanya bisa segi 6. Makanya dia nama belakangnya piranosa gitu. Nah, kalau ribosa kan tadi C5, berarti dia bentuknya segi 5 dong. Nah, dia bisa namanya, kalau awalnya dia namanya D-ribosa, itu dia juga bakal sama namanya D-ribofuranosa gitu. Furanosa dia belakangnya nih, furanosa artinya bentuknya segi 5. Nah, lalu gimana kalau fruktosa? Nah, tadi kan aku sempat singgung di atas tuh, fruktosa itu masuk ke C5 sama C6. Dia bentuknya ada 2, bisa segi 5 dan segi 6. Nah, kalau dia namanya segi 6, berarti D fruktopiranosa. Ini kalau bentuknya segi 5 gitu. Nah, berarti segi 6, sorry. Nah, kalau segi 5, coba ada yang mau komen nggak? Kira-kira segi 5-nya gimana tulisan? Nah, penamaan monosakarida buat fruktosa. Ada yang mau komen? Coba. Oh, nggak ada. Oke, kita lanjut aja. Nah, berarti kalau segi 5, kita pakainya yang furanosa. Berarti dia D-fruktofuranosa. Gini, teman-teman. Nah, ini dia kalau bentuknya si C5. Gitu. Ini untuk penamaannya aja. Ingat-ingat, kalau glukosa dia bentuknya hanya segi 6, ribosa dia bentuknya hanya segi 5, sedangkan fruktosa dia bentuknya bisa segi 6 dan segi 5. Struktur ininya, molekulnya gitu. Oke, paham sampai sini sebelum kita lanjut ke disakarida? Oke, kita lanjut aja kali ya ke disakarida. Nah, nih disakarida. Nah, disakarida merupakan senyawa yang terdiri dari unit monosakarida. Nah, kalian masih ingat nggak ikatan apa yang menghubungkan antara monosakarida lain dengan monosakarida lainnya? Coba, ada yang berani chat nggak? Nama ikatannya. Nah, pintar. Ikatan glikosidik. Nah, dia dihubungkan oleh ikatan glikosidik.
Nah, disakarida, ini disakarida. Nah, disakarida ini terbagi berdasarkan jenisnya. Ada maltosa, ada selobiosa, ada laktosa, ada sukrosa. Nah, tadi kan aku suruh ini apalin yang monosakarida terkenal. Kayak glukosa, galaktosa, dan fruktosa. Nah, kalau maltosa ini dia gabungan dari glukosa dan glukosa. Gitu. Nah, selobiosa dia gabungan juga dari glukosa dan glukosa juga gitu. Nah, kok bisa sama Kak? Apa bedanya? Nanti ada di slide selanjutnya. Nah, sedangkan laktosa dia gabungan dari galaktosa, dan glukosa. Jadi glukosa berperan penting banget nih di sini. Dan sukrosa terakhir dia pakainya fruktosa. Fruktosa dan glukosa. Gitu. Nah, berarti ini gambar yang bawah ini dia punya si maltosa nih yang nomor 1. Nah, yang ini punyanya si laktosa. Laktosa dan glukosa. Nah, berarti yang di sebelah kanan ini dia punyanya si sukrosa. Gitu. Nah, ini nih kalian perlu hafalin. Oke, kita lanjut di sakarida. Udah. Nah, ini secara detailnya. Maltosa. Nah, maltosa itu merupakan hasil dari hidrolisis pati. Nah, jadi pati ini nih dia gula yang banyak atau nama lainnya polisakarida. Jadi kalau di hidrolisis berarti dipecah tuh si polisakaridanya. Pas patinya dipecah, dia dari polisakarida menjadi disakarida. Ya kan, karena dipecah nih. Nah, dari pati dia bakal menghasilin yang namanya maltosa gitu. Nah, dia mengandung 2 unit tadi, 2 unit glukosa. Nah, dia dari glukosa dan glukosa. Nah, apa nih ikatannya yang bikin dia gabung antara glukosa dan glukosa? Ini dinamai alfa 1,4 glikosidik. Nah, jadi kalau bentuknya begini nih, itu namanya alfa nih kalau yang kayak gini. Namanya ikatannya. Nah, kan dari di ujung dihitung dari OH kan, berarti ini ke-1, ke-2, ke-3, ke-4. Nah, di sini juga 1, 2, 3, 4. Nah, 1 ketemu 4 jadi 1,4 glikosidik. Nama ikatannya glikosidik. Nah, karena dia bentuknya kayak gini nih, yang O-nya dia dinamakan alfa. Nah, apa bedanya nih selobiosa sama maltosa? Kan sama-sama dibikin dari 2 subunit glukosa. Nah, kalau selobiosa dia merupakan hasil dari hidrolisis selulosa gitu. Nah, selulosa ini juga merupakan polisakarida. Polisakarida. Selulosa tuh yang sering ada di dinding sel tumbuhan. Nah, itu namanya selulosa. Nah, ini tadi poin kedua, mengandung 2 subunit D-glukosa juga. Nah, bedanya kalau selobiosa sama maltosa itu di ikatannya juga. Kalau ikatan di selobiosa dia beta, sedangkan di maltosa dia alfa. Di maltosa alfa 1,4 glikosidik, sedangkan di selobiosa dia beta 1,4 glikosidik. Nah, dia beta bentuknya gini. Nah, gitu. Paham sampai sini? Oke, kalau paham kita lanjut. Maltosa udah, selobiosa udah, sekarang ini laktosa. Nah, kalau laktosa ini ditemukan dalam susu atau yogurt biasanya, kan makanya kalau nama bakteri pembuat yogurt kan Lactobacillus bulgaricus. Nah, dia terkenal oleh ini nih, laktosanya gitu, ditemukan dalam susu 4,5% susu sapi. Nah, dia terbuat dari campuran galaktosa dan glukosa gitu. Nama ikatannya beta 1,4 glikosidik. Dia beta, dia berarti seberang-seberangan gini bentuk ikatannya. Dia sama kayak si tadi selobiosa. Kalau si laktosa ini gitu. Terus ada sukrosa. Sukrosa merupakan disakarida yang paling umum. Nah, itu biasanya gula dapur. Nah, banyak kan yang bilang kalau gula dapur itu glukosa, padahal sebenarnya ini sukrosa gitu. Nah, dia ditemukan di bit gula maupun tebu. Nah, mengandung subunit dari
glukosa dan fruktosa. Nah, itu tadi ya, udah dibahas. Nah, dia nama ikatannya ada 2 nih ternyata. Dia posisinya kan karena tadi fruktosa itu dia bisa segi 5 dan segi 6, dia juga ikatannya juga bisa 2 gitu kan. Dia ngikutin nih. Kalau ngikutin glukosa berarti dia di posisi alfa, berarti dia nama ikatannya C1 glukosa. Sedangkan kalau ngikutin fruktosa, dia nama ikatannya C2 fruktosa di posisi beta gitu. Paham sampai sini? Berarti kalau misalnya catatannya begini nih, nah berarti ini posisi beta dong. Nah berarti dia namanya posisi beta. Kalau kayak gini berarti dia namanya C2 fruktosa. Kalau bentuknya kayak gini berarti dia di posisi alfa. Dia nama ikatannya C1 glukosa. Oke, kita lanjut. Itu udah tadi sekilas di sakarida. Nah sekarang nih yang banyak. Polisakarida. Nah, polisakarida ini namanya poli berarti banyak. Senyawa yang mengandung sedikitnya 10 hingga beberapa ribu unit monosakarida yang disatukan oleh tadi ikatan glikosidik. Nah, apa aja polisakarida itu? Yaitu ada pati, glikogen, selulosa, kitin. Nah, jadi nanti di pati ini dibagi lagi nih jadi 2. Nah, ini sekilas tentang pengertian polisakarida. Kita lanjut aja ke yang lebih detail. Nah, pati pertama. Nah, pati merupakan komponen utama tepung, kentang, beras, kacang-kacangan, jagung, dan kacang polong. Nah, di situ pati juga terdiri dari 20% amilosa dan 80% amilopektin. Nah, ini nih gambar amilosa di sini. Nah, jadi amilosa atau amilum dan amilopektin itu termasuk pati yang menyusun pati gitu. Nah, amilosa itu apa sih bedanya nih antara amilosa dan amilopektin? Kalau amilosa itu terdiri dari rantai unit D-glukosa yang tidak bercabang. Jadi ini nggak bercabang nih, makanya dia digambarnya lurus aja kayak gini. Si amilosa nggak bercabang, dia lurus aja, isinya glukosa semua gitu. Terus habis itu dihubungkan oleh ikatan alfa 1,4 glikosidik. Nah, sedangkan amilopektin terdiri dari rantai unit D-glukosa yang bercabang. Kalau dia bercabang. Nah, berarti nanti banyak glukosanya habis itu bercabang. Terus habis itu dihubungkan oleh ikatan alfa 1,4 glikosidik, namun juga mengandung alfa 1,6 glikosidik. Jadi ada yang di posisinya 4, OH gugusnya ketemunya, di situ ada juga yang di 6. Nah, karena dia bercabang berarti amilopektin ini mengandung banyak glukosa kan, karena dia bercabang, makanya dia glukosanya hingga 106 unit glukosa. Nah, dia juga karena dia banyak ini, dia disebut amilopektin sebagai molekul terbesar di alam. Nah, molekul terbesar di alam tuh ini amilopektin karena dia ya tadi glukosanya bercabang. Nah, itu pati. Ada amilosa dan amilopektin. Gitu. Kedua, glikogen. Nah, kalau glikogen nih nanti ada mirip-miripnya nih sama si pati itu. Gitu. Nah, kita pengertiannya dulu. Glikogen merupakan hasil perubahan kelebihan D-glukosa yang dibutuhkan untuk energi dan bersifat polimer. Nah, karena kita bahas di sini karbohidrat pasti berbentuknya polimer. Gitu. Terus mirip. Nah, dia mirip amilopektin. Nah, karena dia mirip berarti glikogen berarti dia bercabang ya kan. Nah, si glikogen ini dia lebih banyak ternyata cabangnya daripada si amilopektin. Nah, perbedaannya di setiap titik cabangnya nih. Jadi kalau glikogen dia titik cabangnya setiap 10 residu. Sedangkan amilopektin dia titik cabangnya setiap 25 residu. Jadi kalau ada glukosa, terus nanti glukosanya udah ngebentuk 10 residu, baru bercabang, itu namanya glikogen. Nah, kalau amilopektin, udah banyak nih 25 residu glukosa, dia ngebentuk amilopektin. Itu bedanya. Bedanya di cabangnya aja sih, glikogen sama amilopektin. Nah, lanjut. Kalau ada yang mirip sama amilopektin, berarti ada juga yang mirip sama amilosa. Nah, berarti dia
tidak bercabang. Nah, apa yang mirip sama amilosa? Namanya selulosa gitu. Tidak bercabang. Nah, dia merupakan komponen struktur utama tanaman. Nah, makanya banyak dinding sel tanaman itu terbentuk dari selulosa gitu. Nah, di situ dia dihubungkan oleh ikatan beta 1,4 glikosidik. Nah, ikatannya sangat kuat. Nah, apa nih perbedaan? Kan tadi kan selulosa itu mirip sama amilosa. Amilosa itu kan merupakan komponen dari pati kan. Berarti mirip tuh. Tapi ada perbedaannya. Perbedaan pati dan si selulosa. Nah, pati itu yang tadi nih, yang si amilosa. Si amilosa kan komponen si pati. Nah, si selulosa ini mirip nih sama si amilosa, tapi ada perbedaannya. Kalau si pati mudah larut dalam air, sedangkan selulosa tidak mudah larut dalam air, gitu teman-teman. Itu aja singkatnya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyain nggak? Coba. Kalau paham, komen aja. Oke, mungkin lanjut aja kali ya. Nah, itu udah skill. Oh, belum ada satu lagi. Kitin. Nah, ini polisakarida juga nih kitin. Nah, kalau tadi ada pembentuk dinding sel tumbuhan, sekarang ada kitin, pembentuk dinding sel cendawan atau dinding sel fungi gitu atau jamur. Nah, kitin memiliki ikatan beta 1,4 glikosidik. Nah, karena ada ikatannya ini, si kitin ini kaku strukturnya. Kayak tadi si selulosa kan juga ikatannya beta 1,4 glikosidik, selulosa juga kaku sama kayak kitin gitu. Namanya juga dinding sel pasti harus kaku ya kan. Habis itu dia si kitin memiliki gugus N-asetilamino sebagai pengganti gugus OH pada posisi C2. Maksudnya gimana tuh? Jadi kalau misalnya ada struktur kitin ini kan biasanya kalau di glukosa tuh ada OH-nya, tapi kalau di kitin ini dia diganti oleh ini N-asetilamino gitu. Kayak ingat di sini kita nggak belajar jauh tentang struktur dan reaksi kimianya, karena kita belajar teorinya aja secara biologi. Nah, ini nih gambarnya nih kitin. Nah, kitin ini sekarang lagi dikembangkan oleh para penelitian untuk pengganti plastik, teman-teman. Nah, karena dia kan kalau kalian sering makan udang ataupun kepiting, dia kan cangkangnya kayak ada plastik-plastiknya gitu. Nah, makanya kitin ini sekarang lagi dikembangin oleh para penelitian, khususnya penelitian industri, namanya chitosan. Nah, sering dikembangin nih buat pengganti plastik, biar plastiknya dapat terurai di alam. Kan kalau plastik biasa kan susah terurainya di alam. Nah, para penelitian ngembangin nih kitin buat gantiin si plastik. Itu tentang kitin. Nah, habis itu ada informasi tentang tingkat kemanisan karbohidrat. Nah, paling manis itu monosakarida, habis itu ada disakarida, dan terakhir ada polisakarida. Nah, pasti ada pertanyaannya, kenapa yang paling kecil ini mono, dia paling manis? Nah, karena itu dia belum berikatan. Kalau semakin banyak ikatan, berarti kan polisakarida kan banyak tuh di sakarida-sakaridanya, berarti makin banyak dong ikatannya, itu manisnya berkurang. Beda sama monosakarida, dia belum ada ikatannya, berarti dia masih manis. Nah, ini nih contoh lebih detailnya lagi. Fruktosa, glukosa, galaktosa. Nah, ini termasuk monosakarida nih di sini. Nah, yang ini sukrosa, maltosa, laktosa, ini dia termasuk di sakarida. Gitu, teman-teman. Udah nih tentang karbohidrat. Sekarang kita lanjut ke protein. Protein merupakan komponen senyawa penyusun tubuh. Nah, kalau kalian udah belajar sintesis protein, terus kayak belajar replikasi DNA, sintesis protein dia ngebuat dari susunan asam amino, dia bakal ngebuat ini senyawa penyusun tubuh protein itu. Nah, habis itu protein dibentuk dari satuan-satuan asam amino. Satu molekul protein terdiri dari 12 sampai 18 macam asam amino hingga ratusan. Itu.
Nah, ini struktur molekul asam aminonya. Nah, kalau tadi di karbohidrat ada gugus aldehid dan gugus keton, kalau di protein ini dia ada gugus amina dan ada gugus karboksil. Nih, yang ini gugus karboksil. Nih, tentang struktur protein. Oke, lanjut aja nih ke klasifikasinya, yaitu polimer asam amino. Ada dipeptida, ada tripeptida, ada oligopeptida, dan polipeptida. Nah, kalau dipeptida dia terdiri dari 2 asam amino. Tripeptida dia terdiri dari 3 asam amino. Oligopeptida dia terdiri dari 4 sampai 10 asam amino, sedangkan polipeptida dia lebih dari 10 asam amino. Nah, kan protein itu masuk, protein itu kan tadi katanya sekumpulan asam amino ya kan. Nah, tapi di antara 4 ini kira-kira protein masuk yang mana? Nah, protein itu masuk yang ini. Polipeptida nih si protein gitu. Protein masuk yang ini. Nah, kalau tadi di karbohidrat ada ikatan yang namanya ikatan glikosidik, di protein juga ada nih namanya ikatan peptida. Ikatan yang menggabungkan antara asam amino lain dengan asam amino lainnya yang nantinya akan membentuk dipeptida hingga polipeptida. Nah, itu sekilas tentang pengertian dari protein. Oke, kita lanjut ke klasifikasinya. Ada protein berdasarkan bentuknya dan ada protein berdasarkan bentuknya dulu nih. Ada protein serat dan ada protein globular. Nah, bentar ada chat. Kalau protein serat dia mengandung rantai panjang polipeptida, dia berarti nggak berliuk-liuk tuh kalau si protein seratnya. Nah, sedangkan protein globular dia memiliki bentuk bulat kasar. Nah, protein serat dia tidak larut dalam air. Habis itu kalau protein serat dia tidak larut dalam air, sedangkan globular dia sebagian besar larut dalam air. Nah, contoh dari protein serat itu apa? Pertama ada keratin, dan kedua ada kolagen. Nah, keratin itu apa nih? Keratin yang biasanya ada di rambut. Nah, kalau kolagen itu biasanya ada di lapisan kulit gitu. Nah, sedangkan di protein globular, dia contohnya sebagian besarnya enzim. Gitu, teman-teman. Itu sekilas tentang perbedaan protein serat dan protein globular. Lalu ada klasifikasi asam amino. Nah, asam amino itu dapat dibedakan pada substituen R yang terikat pada karbon alfa. Yang ini nih, yang tadi nih. Yang ini, yang R-nya. Kalau R-nya beda-beda, nanti asam amino juga beda gitu. Nah, di situ semua asam amino mengandung gugus amino primer kecuali prolin. Dia gugus aminonya sekunder gitu, teman-teman. Nah, ini nih nama-nama asam aminonya. Nah, sebenarnya kalian gak usah apalin sih. Kayak cukup tahu aja kalau gugus alifatik ada ini. Kakak juga nggak begitu hafal. Nah, tapi ini ada nih yang ngebentuk bedanya nih di sini. Nih, yang ini bersifat asam, yang ini gugus amida kan juga sama-sama asam. Nah, ya kan? Maksudnya bedanya di apa tuh? Nah, nih, lihat aja nih asam aminonya. Kalau yang bersifat asamnya ini aspartat dan glutamat, kalau di gugus amina ada aspargin dan glutamin. Nah, itu kan namanya hampir sama. Nah, jadi aspartat ini dia punya turunan yang namanya si aspargin. Gitu. Kalau glutamat dia punya turunannya namanya glutamin. Gitu, teman-teman. Itu yang terkenal sih. Aspartat, glutamat, dan aspargin glutamin. Glutamat itu yang biasanya ada di MSG. Gitu. Oke, itu nih kalian bisa screenshot aja mungkin. Gak cukup dia. Gak perlu diapalin sebenarnya. Soalnya jarang juga ditanya. Nah, ini nih yang pentingnya. Diklasifikasi berdasarkan esensialnya atau non-esensialnya. Nah, maksudnya apa tuh Kak, esensial sama non-esensial? Jadi kalau esensial dia artinya dia tidak dibentuk dalam tubuh manusia. Jadi dia ada di alam atau di makanan.
buat ngedapatin asam amino ini. Nah, sedangkan yang non esensial dia ada, maksudnya dibentuk dalam tubuh manusia. Nah, yang terkenal nih di antara asam amino yang banyak itu tuh yang ini nih, yang arginin. Si arginin paling terkenal. Kenapa dia paling terkenal? Karena dia beda sendiri dari asam amino yang lain, karena dia di arginin ini dia asam amino yang ada hanya sejak bayi aja. Jadi kalau misalnya kalian udah dewasa, itu nggak ada nih si argininnya ini di tubuh kalian gitu. Nah, cukup nih kalian hafalin ini. Nah, sifat-sifat arginin dia sejak bayi sama yang tadi si aspartat, glutamat, aspargin sama glutamin. Itu aja yang kalian hafal. Itu sering keluar di soal. Oke, itu klasifikasi asam amino. Nah, sekarang nih penamaannya. Berarti dia juga ada dong D dan L-nya kayak sama si karbohidrat gitu. Nah, karena D tadi di sebelah kanan, berarti ini gugus aminanya yang di sebelah kanan. Untuk si D, gugus aminanya di sebelah kanan. Sedangkan L, dia gugus aminanya di sebelah kiri. Nah, bedanya penamaan asam amino sama sakarida itu apa? Nih, kalau di karbohidrat, dia isomer D-nya paling banyak di alam. Sedangkan di asam amino, dia isomer L-nya yang dominan di alam gitu. Nah, saking dikitnya si asam amino, dia hanya ditemukan pada antibiotik. Saking dikitnya, sama beberapa peptida kecil yang nempel pada dinding sel bakteri. Saking dikitnya tuh D asam amino, paling banyak L di alam gitu. Beda sama karbohidrat. Kalau karbohidrat di alam banyaknya yang D bukan L. Oke. Kita lanjut. Nah, protein pada gizi makanan. Nah, selain protein berperan penting dalam penyusun tubuh, nah protein juga berperan penting untuk melakukan metabolisme atau memasok energi. Yang pertama nih. Terus yang kedua, untuk bahan awal sintesis senyawa non-protein yang dibutuhkan tubuh dia buat sintesis gitu. Terus ada nih pada makanan protein secara yang lengkap dan ada yang tak lengkap. Contoh makanan yang proteinnya lengkap itu ada daging, ikan, telur, dan susu. Nah, sedangkan protein yang tak lengkap ada kacang-kacangan. Nah, dia tak lengkapnya kenapa? Karena dia kekurangan asam amino yang namanya metionin. Nah, dia kekurangan si asam amino metionin. Terus yang kedua ada jagung. Kalau jagung dia kekurangan asam amino yang namanya lisin dan triptofan. Sedangkan di nasi kan biasanya nasi itu karbohidrat ya. Dia juga mengandung protein tapi tidak lengkap. Dia kekurangan asam amino berupa lisin dan treonin. Nah, ini semua nama asam amino nih yang tadi di atas. Oke, itu protein pada gizi makanan. Lanjut, subbab berikutnya. Nah, perbedaan ikatan peptida dan sulfida. Nah, jadi di protein selain ada ikatan peptida, ada juga ikatan sulfida. Nah, apa nih bedanya? Kalau ikatan peptida merupakan ikatan yang menghubungkan antar gugus hidroksil dengan gugus amina. Nih yang ini nih, ini amina, ini gugus hidroksil gitu. Sedangkan di sulfida dia menghubungkan antar gugus tiol, gugus S sulfur. Nih yang S ini nih. Ini itu di sulfida. Nah, ikatan sulfida penting untuk membentuk struktur sekunder, tersier, dan kuaterner protein. Jadi, biar gampangnya gini nih. Kalau di asam amino itu disusun-susun untuk membentuk suatu protein, itu perlu yang namanya ikatan peptida. Ini buat si asam amino nih. Sedangkan ikatan sulfida itu penting dari protein ngebentuk struktur protein yang sekunder, tersier, kuaterner. Jadi kalau
udah ngebentuk protein, dia pakainya si sulfida lagi, bukan peptida lagi. Itu kalau peptida itu buat si susun asam aminonya aja, bukan protein gitu. Itu perbedaannya si peptida sama si sulfida. Ada lagi sebenarnya di sulfida, cuman jarang dibicarain. Di sulfida itu ada pada rambut gitu. Oke, kita lanjut. Nah, ini tadi nih yang struktur protein secara primer, sekunder, dan tersier dan kuaterner. Nah, struktur perimer merupakan struktur rantai polipeptida lurus bercabang awal. Nah, dia rantainya baru awal karena primer gitu kan. Nah, bisa ada struktur sekunder merupakan ikatan hidrogen pada satu rantai polipeptida yang membentuk struktur alfa helix, lembar beta, lekukan beta, dan lekukan gamma. Nah, yang terkenal ini nih, yang dua ini nih, yang sering keluar di soal. Nah, contohnya apa si alpha helix? Nah, alpha helix ini yang ada pada wall dan ada pada otot. Otot kita tersusun dari ini nih, alpha helix. Struktur alpha helix. Nah, sedangkan di lembar beta, dia tersusun, menyusun jaring, bukan jaringan, jaring laba-laba. Nah, dia kuat banget karena tersusun protein. Saking kuatnya dengan massa yang sama, kalau kalian kawat nih, kawat kan terbuat dari logam, sedangkan jaring laba-laba terbuat dari protein dengan massa yang sama. Misalnya sama-sama 3 gram gitu. Itu lebih kuat si jaring laba-laba daripada si kawat. Gitu, karena itu tadi si jaring laba-laba terbuat dari protein bukan dari logam. Gitu. Nah, itu struktur sekunder. Nah, lanjut ada struktur tersier. Merupakan struktur akibat ikatan antar struktur sekunder membentuk subunit proteinnya. Dia berarti udah ngebentuk subunit. Nah, ada lagi struktur kuaterner, udah merupakan kumpulan dari subunit protein. Gitu. Oke, itu jelas struktur protein. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyain nggak? Soalnya kita mau lanjut ke lemak atau lipid. Kalau ada bisa komen aja. Cukup kali ya. Kita lanjut aja nih ke lemak. Lemak atau lipid merupakan biomolekul turunan hidrokarbon yang mengandung satu gugus ester. Nah, lemak atau lipid merupakan senyawa organik alami yang larut dalam pelarut non-polar atau hidrofob. Nah, dia tersusun oleh asam lemak. Nah, kan kalau tadi di karbohidrat sama di protein itu ada ikatan, kalau di lemak nih nggak ada ikatannya. Kenapa? Karena lemak ini bukan susunan polimer. Beda sama karbohidrat dan protein. Karbohidrat dan protein merupakan susunan polimer. Sedangkan lemak bukan susunan polimer. Makanya dia nggak ada nama ikatannya di lemak. Gitu. Nah, karena tadi lemak tersusun oleh asam lemak ini dibedakan berdasarkan, maksudnya ada sifat-sifat asam lemak, yaitu tidak bercabang, mengandung jumlah karbon genap, dan disintesis dari asetat senyawa dengan 2 atom karbon. Nah, di situ diklasifikasi ini kelompok asam lemak ada asam lemak tak jenuh, asam lemak jenuh dan asam lemak tak jenuh. Nah, bedanya apa? Kalau di asam lemak jenuh dia tidak ada ikatan rangkap C. Sorry nggak muat ya. Di bawah aja. Asam lemak jenuh dia tidak ada ikatan rangkap C. Sedangkan di asam lemak tak jenuh dia ada ikatan rangkap C-nya. Gitu. Nah, sehatan mana tuh antara lemak jenuh sama tak jenuh? Yang lebih sehat yang ini, ikatan lemak tak jenuh. Kenapa? Karena dia punya ikatan rangkap. Jadi mudah untuk dipecah gitu. Sedangkan asam lemak tak jenuh karena dia nggak punya ikatan rangkap, berarti dia C-nya apa sih nggak ada rangkapnya gitu, dia susah dipecahnya gitu.
gitu. Beda sama lemak tak jenuh. Nah, sama kayak asam amino, asam lemak juga dapat diklasifikasikan. Nah, ini yang tadi lemak jenuh dan lemak tak jenuh. Ini ada namanya, ada jumlah karbonnya, ada titik lelehnya. Nah, perbedaan titik leleh lemak jenuh dan lemak tak jenuh, lemak jenuh itu lebih tinggi. Lemak tak jenuh dia lebih rendah. Kenapa? Karena lemak tak jenuh memiliki interaksi antar molekul yang sedikit. Nah, kenapa tadi? Karena dia punya ikatan rangkap gitu. Nah, di antara banyaknya asam lemak ini yang perlu kalian hafal yang ini aja nih, yang linoleat dan linolenat. Nah, ini nanti bakal dibahas di slide selanjutnya. Ini yang terkenal nih, ada linoleat dan linolenat. Oke. Nah, di sini. Salah satu produk asam lemak apa sih istilahnya? Salah satu bentuk asam lemak yaitu omega. Nah, omega ada yang namanya omega 3 dan ada yang omega 6. Nah, omega itu dihitung dari posisi ikatan rangkap pertama dalam asam lemak jenuh dan dihitung dari ujung metil. Nah, misalnya ini nih. Omega 6, ya kan? Berarti dia ujung metilnya kan di sini CH3. Nah, ini ujung 1, ini 1, ini 2, ini 3, ini 4, ini 5, ini 6. Nah, karena ada ikatan rangkap di yang ke-6 sih di karbon C ke-6, makanya dia dinamai oleh omega 6 gitu. Nah, nama lain dari omega 6 itu namanya linoleat gitu. Nah, ini tadi maksudnya aku hafalin yang terkenal linoleat sama linolenat itu ini di omega. Ini linoleat omega 6. Nah, lanjut ada omega 3. Berarti dia mulai ikatan rangkapnya di atom karbon ketiga. Nah, di sini kan metil. Si 1, 2, 3 ya kan. Berarti ini namanya omega 3. Nama lain dari omega 3 yaitu linolenat. Nah, gitu. Nah, linoleat ini omega 6. Sedangkan linolenat ini omega 3. Itu aja yang perlu kalian hafalin. Karena sering keluar. Oke, lanjut. Omega udah, terus ada nih asam lemak juga dapat berupa lilin. Nah, lilin merupakan senyawa ester yang terbentuk dari suatu asam lemak, rantai panjang dan alkohol rantai panjang. Jadi dia nggak tersusun sama asam lemak aja, dia tersusun oleh alkohol juga. Nah, dia tersusun oleh asam lemak dan tersusun oleh alkohol. Nah, berapa banyak? Nah, ada contohnya nih 2. Ada lilin lebah dan lilin karna ubah. Kalau lilin lebah dia memiliki komponen asam lemak sebanyak 26 karbon, sedangkan komponen alkoholnya sebanyak 30 karbon. Terus ada lilin karna ubah, dia komponen asam lemaknya sebanyak 32, komponen alkoholnya sebanyak 34. Nah, kan di lilin karna ubah itu lebih besar ya kan, makanya dia disebut juga lilin, terkenal dengan lilin yang paling keras gitu. Dia lilin sangat keras. Oke. Ini sekilas tentang lilin. Masih banyak nih asam lemak. Oh, ternyata ada lemak versus minyak. Perbedaan lemak sama minyak gitu. Jadi nih perbedaan pertama ada asalnya. Kalau lemak dia asalnya dari hewani, sedangkan minyak asalnya dari tumbuhan. Kalau lemak tersusun dari asam lemak yang jenuh, sedangkan minyak tersusun dari asam lemak yang tak jenuh. Nah, kuncinya nih, tak jenuh. Berarti minyak ini dia lebih sehat daripada lemak. Itu, Mak. Karena dia tersusun dari asam lemak yang tidak jenuh. Nah, lemak ini tersusun dari asam lemak yang non esensial, sedangkan minyak tersusun dari asam lemak yang esensial. Nah, wujud kamar minyak berupa cair, sedangkan wujud kamar lemak berupa padat. Nah, tadi karena dia titik jenuhnya, karena minyak ini asam lemak tidak jenuh, maka dia titik didihnya lebih rendah, gitu. Si lemak
dia asam lemaknya jenuh, dia titik didihnya lebih tinggi. Nah, contoh dari lemak itu apa? Mentega, keju, dan susu. Kalau minyak, ada minyak kelapa dan minyak zaitun. Nah, jadi kalian kalau mau beli antara mentega dan minyak, lebih mending pilih minyak. Karena dia lebih sehat daripada mentega. Gitu. Itu bedanya minyak dan lemak. Oke, kita lanjut ke turunan lemak. Oke, pertama ada fosfolipid. Nah, kalau kalian udah belajar tentang membran sel, dia tersusun dari fosfolipid bilayer. Nah, ada kepalanya yang berbentuk polar atau hidrofilik dan ekornya yang berbentuk yang bersifat nonpolar atau hidrofobik. Nah, ini gambar fosfolipid bilayer. Nah, fosfolipid itu apa? Lipid yang mengandung gugus fosfat. Nah, merupakan senyawa fosfogliserida atau, nah ini pokoknya susah namanya, dan mirip trigliserida. Nah, maksudnya gimana? Kalau trigliserida itu tersusun atas 3 asam amino dan 1 gliserol, jadi gambarnya gini nih, misalnya ini gliserol. Nah, ini dia tersusun 3 asam amino. Ini si trigliserida. Nah, sedangkan fosfolipid karena dia mirip sama trigliserida, nah yang ngebedain apa? Dia yang ngebedain adalah si fosfolipid ini dia terdiri 1 gliserol, asam aminonya cuma 2. Asam aminonya cuma 2, di strukturnya kayak gini. Nah, satunya kemana? Satunya si fosfat gitu. Kalau ini kan asam lemak. Nah, ini juga asam lemak. Nah, ininya gliserol. Ininya juga gliserol. Nah, itu kenapa dibilang fosfolipid ini mirip trigliserida, karena itu struktur molekulnya gitu. Nah, contoh fosfolipid itu ada apa aja? Yang terkenal ini fosfolipid bilayer dan lain-lain. Nah, lanjut ada steroid. Nah, steroid merupakan turunan lemak yang tidak mengandung gugus asam lemak dan gugus ester. Nggak ada asam lemaknya nih, gitu. Dia bersifat amfifilik seperti fosfolipid. Nah, maksud amfifilik itu ini ada kepala, ada ekornya juga, gitu. Contoh steroid itu kebanyakan ini hormon. Ini kayak ini estrogen, testosteron, dan progesteron. Nah, ini dia contoh dari steroid itu hormon. Nah, ini ingat ya, ini turunan lemak, ada fosfolipid dan ada steroid. Oke, udah selesai materinya. Sampai sini ada yang ditanyain nggak? Coba sambil minum. Oke, kita lanjut ke latihannya aja. Soal ujian mandiri. Coba nomor 1. Bersama unsur yang merupakan bagian dari protein dan asam nukleas serta membentuk biomolekul adalah nitrogen.
Sebab nitrogen diperlukan untuk pembentukan dan pertumbuhan berbagai jaringan tubuh hewan. Kira-kira jawabannya apa? Coba komen aja. Ini jawabannya apa, teman-teman? Coba ada lagi nggak? Oke, karena nggak ada lagi, kita langsung jawab aja. Unsur, coba ini apa? Oke, unsur yang merupakan bagian dari protein dan asam nukleus bentuk biomolekul adalah nitrogen. Nah, ini benar. Nah, tadi di slide pertama yang pengertian biomolekul. Mana? Nah, ini kan dia unsurnya ada 4 nih, karbon, hidrogen, oksigen, dan nitrogen. Nah, disebutin tuh tadi nitrogen, berarti pernyataan satunya benar. Unsur yang merupakan bagian dari protein dan asam nukleus serta membentuk biomolekul adalah nitrogen, itu benar. Dan nitrogen diperlukan untuk pembentukan dan pertumbuhan berbagai jaringan tubuh hewan. Ini juga benar. Kenapa? Karena kan tadi di nitrogen itu membentuk bagian dari membentuk protein. Nah, sifat dari protein itu kan penyusun tubuh atau pembentuk pertumbuhan berbagai jaringan, ya kan? Jadi berhubungan nih. Nah, ini sifat dari si protein. Gitu. Nah, berarti ini jawabannya yang A, benar. Jadi satu pernyataan benar, alasan benar. Keduanya menunjukkan sebab akibat. Oke, kita lanjut nomor 2. Maltosa lebih manis daripada glukosa sebab maltosa terbentuk dari hasil kondensasi 2 molekul glukosa. Kira-kira yang mau jawab gak? Oke. Habis itu si Rif jawab A. Itu ya pernyataan benar, alasan benar. Oke. Maltosa lebih manis daripada glukosa. Coba, maltosa ini apa? Disakarida ya kan? Sedangkan glukosa monosakarida. Nah, tadi di atas katanya apa? Coba kita lihat. Nih, monosakarida lebih manis daripada disakarida. Berarti kenyataannya kebalik nih. Gitu. Harusnya ini monosakarida lebih manis daripada disakarida. Lain, yang di sini pernyataannya kebalik, berarti ini pernyataannya salah. Sebab maltosa terbentuk dari hasil kondensasi 2 molekul glukosa. Nah, maltosa itu dari glukosa dan glukosa itu benar. Nah, berarti dia jawabannya yang D, pernyataan salah, alasan benar. Oke, mantap. Coba kita lanjut kali ya. Nah, ini nomor 3. Kita menjawab. Kasih clue deh nih. Clue-nya di sini nih. Sebagai biokatalis. Yang nih, ada sebagai biokatalis. Hubungannya sama amilum. Berarti apa? Nah, pintar. Itu yang A. Dia yang A ya, teman-teman. Nah,
soalnya kepanjangan, sebenarnya ada nih kuncinya di situ. Hidrolisis suatu makromolekul menghasilkan senyawa yang mempunyai gugus amino dan karboksilat. Makromolekul tersebut, nah ini sebenarnya nggak perlu dibaca, sebenarnya sampai sini aja nih. Makromolekul tersebut dapat berfungsi sebagai biokatalis. Nah berarti dia artinya si enzim. Karena dia biokatalis artinya enzim yang mempercepat hidrolisis si amilum. Nah berarti enzim yang berhubungan sama amilum ya, karena enzim itu belakangnya gitu kan, ya udah pilih aja si amilase gitu. Oke, paham? Oke, kita lanjut nih. Asam aminoasa. Ayo kira-kira jawabannya apa? Ada jawaban lain? Oke, Marsha aja berarti. Oke, asam amino esensial sangat diperlukan di dalam diri manusia sehari-hari. Ini benar, sebab sel-sel manusia tidak bisa mensintesis metionin. Ini juga benar. Nah, hubungannya apa nih? Coba kita bahas dulu. Asam amino esensial sangat diperlukan di dalam diri manusia sehari-hari. Benar. Nah, kan asam amino itu kan salah satu asam amino itu kan bentuk kecilnya dari protein, berarti dia dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari manusia untuk apa? Untuk penyusun tubuh dan untuk pertumbuhan, fungsi dari protein atau asam amino gitu kan. Makanya ini benar. Nah, sebabnya kenapa benar juga? Sel-sel manusia tidak bisa mensintesis metionin. Nah, sel-sel manusia tidak bisa, artinya dia apa? Dia esensial, ya kan? Nah, berarti dia asam amino esensial. Asam amino esensial. Tidak bisa mensintesis metionin. Nah, metionin ini benar gak sih asam amino esensial? Coba kita lihat di tabelnya. Metionin. Nah, ada nggak nih asam amino esensial metionin? Benar. Berarti dia pernyataan 1 benar, pernyataan 2 benar. Tapi menunjukkan hubungan sebab akibat enggak. Nah, dia tidak menghubungkan sebab akibat. Kenapa? Karena baik dia esensial maupun non-esensial, itu semuanya diperlukan di dalam diri manusia sehari-hari. Gitu. Oke. Di sini paham nggak? Paham ya? Karena udah benar banyak. Oke, lanjut. Nih, fosfolipid merupakan molekul yang sangat sesuai sebagai komponen utama membran plasma, sebab fosfolipid memiliki bagian kepala yang bersifat hidrofilik dan bagian ekor yang bersifat hidrofobik. Nah, ini gampang. Coba. Ya. Benar-benar tak berhubungan. Coba habis itu selain D, ada lagi nggak? A. Coba kita bahas. Fosfolipid merupakan molekul yang sangat sesuai sebagai komponen utama membran sel. Nah, dia benar, ya kan? Sebab fosfolipid memiliki bagian kepala yang bersifat hidrofilik dan bagian ekor bersifat hidrofobik. Nah, dia juga benar. Nah, tapi ada hubungannya enggak? Ternyata ada. Berarti dia jawabannya A. Nah, kenapa kan fosfolipid ini kan emang penyusun membran plasma kan atau membran sel kan? Dia bentuknya begini. Ya kan? Bentuknya begini nih. Nah, kenapa berhubungan? Ya tadi karena dia punya kepala yang hidrofilik dan ekor yang hidrofobik, itu bakal bakal sesuai sebagai komponen utama membran plasma. Dia makanya berhubungan. Yaitu karena ini di luar sini ada air, terus misalnya di sini sitoplasma, ya kan?
Sedangkan di sini baru air, gitu. Dia berhubungan. Kalau nggak ada bagian kepala sama air, dia nggak bakal bikin si membran plasmanya itu, gitu. Oke, berarti jawabannya yang A, dia berhubungan. Oke, lanjut. Orang yang mengonsumsi lemak dalam porsi lebih banyak dibandingkan protein atau karbohidrat akan merasa kenyang lebih lama. Sebab pencernaan lemak berlangsung di dalam usus halus, sedangkan pencernaan protein dan karbohidrat berlangsung dalam lambung. Kira-kira jawabannya apa? Oke, kata Masya B. Ini benar. Terus, ada jawab lagi nggak? Nah, B. Mantap. Oke, benar semua. Jadi jawabannya B. Pernyataan 1 benar, pernyataan 2 benar, tapi nggak memiliki sebab akibat. Nah, kita bahas. Orang yang mengonsumsi lemak dalam porsi lebih banyak dibandingkan protein atau karbohidrat akan merasa kenyang lebih lama. Kenapa? Karena lemak memiliki banyak kalori. Nah, makanya nanti kalori ini bisa diubah menjadi energi. Nah, makanya dia kenyangnya lebih lama daripada si karbohidrat dan protein gitu. Nah, sebabnya pencernaan lemak berlangsung di dalam usus halus, sedangkan pencernaan protein dan karbohidrat berlangsung dalam lambung. Nah, ini nggak ada hubungannya. Hubungannya yang tadi, karena si lemak itu memiliki banyak kalori. Kenapa benar? Ya, memang benar. Si lemak ini berlangsung di usus halus. Nah, kalau si protein, kalau dia dari berlangsung di lambung juga, di lambung. Nah, habis dari lambung baru ke usus halus gitu. Nah, sedangkan karbohidrat dia dari mulut dulu, nah lalu ke lambung, lalu ke usus halus. Nah, jadi pernyataan benar, alasan benar, tapi nggak menunjukkan sebab akibat. Yang menunjukkan sebab akibat kalau sebabnya itu bilang kalau lemak memiliki banyak kalori. Nggak ada hubungannya sama pencernaannya gitu. Oke, kita udah kelar sampai sini. Ada yang mau ditanyain nggak? Kayaknya udah cukup kali ya, udah malam juga. Ini stop share. Oke, kita udah kelar nih teman-teman. Coba jangan lupa absen deh kalau gitu.